فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Masih penukilan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma tentang sejarah dibangunnya Makkah, dibangunnya Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada waktu itu masih berupa desa yang sangat kecil. Hanya ada beberapa rumah saja dengan sangat sederhana. Sambil kita bayangkan perkembangan sekarang, betul-betul bezanya sangat jauh. Dulu adalah semacam gurun pasir yang tak ada air, lalu ada air zam-zam dan seterusnya itu. Baik, kita sampai pada doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk penduduk Makkah. Doanya adalah Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk mereka pada daging dan air. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul lahum yauma idzin haq. Pada hari itu mereka tidak memiliki bijirin. Lau kana lahum lada'alahum fi. Seandainya mereka memiliki bijirin, niscaya beliau mendoakan untuk mereka pada bijirin tersebut. Qal fahuma la yakhlu 'alaiha ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafaqah. Dan kedua-duanya, yaitu daging dan air, tidak kosong darinya seorang pun di negeri Mekah, di selain negeri Mekah, kecuali apabila memang tidak bertepatan dengan orang tersebut. Maksudnya selalu saja penduduk Mekah setelah itu memiliki daging dan air dengan apa? Doa Nabi Ibrahim. Kecuali kalau memang kebetulan ketika dia di luar Mekah dia tidak memiliki itu. Tapi penduduk Mekah selalu mendapatkan daging dan air, walaupun tetap ada aja orang yang fakir di masa itu, tapi tetap mendapatkan daging dan air. Qal fa idza jaa zawjuki faqri'i alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada menantunya ini, dalam keadaan menantunya belum mengenalnya, maka apabila suamimu datang, maka sampaikan kepadanya salam. Wa murihi yusabbit atabatababih. Dan perintahkan kepadanya, yaitu sampaikan perintahku kepadanya untuk mengukuhkan, menetapkan palang pintunya itu. Gimana ini? Menikah dalam keadaan tidak tahu siapa mentua lelakinya itu. Ini menunjukkan memang boleh kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan tetap harus ada wali. Kalau laki-laki tidak wajib ada wali. Qal falamma jaa Ismailu alaihi salam qal hal atakum min ahad. Tatkala Ismail datang alaihi salam, maka beliau bertanya kepada istrinya itu, apakah datang seseorang kepada kalian? Qalat na'am. Maka dia mengatakan iya. Atana syaikhun hasanul hay'ah. Datang kepada kami seorang tua yang keadaannya baik. Kalau dalam yang pertama, kes yang pertama disebutkan ceritanya tidak? Iya, cuma disebutkan secara apa? Secara mubaham. Ja'ana syaikhun kadza wa kadza. Adapun kalau pada kes istri yang kedua ini terang-terangan memuji Nabi Ibrahim, syekh, yaitu seorang tua yang keadaannya bagus. Tayyib.
Kemudian wa asnat alaih, dan wanita ini, istrinya ini memuji Nabi Ibrahim, keadaannya baik, begini. Mungkin apa dibahas masalah akhlaknya, adabnya ketika bertamu. Fasa'alani ank, lalu dia bertanya kepadaku tentang dirimu. Fa'akhbartuh, lalu saya kabarkan kepadanya. Fasa'alani kaifa aisyuna, dia bertanya kepadaku bagaimana kehidupan kita. Fa'akhbartuhu anna bi khair, maka saya kabarkan kepadanya bahwasanya kita di dalam kebaikan. Qal wa awsaki fa awsaki bi syai', apakah dia berwasiat kepadamu dengan sesuatu, mewasiatkan sesuatu kepadamu? Qalat na'am, huwa yaqra'u 'alaikas salam. Masya Allah, bukan. Wa ya'muruka an tusbita atabata babik. Dia mengucapkan salam kepadamu dan memerintahkan kepadamu untuk menetapkan, mengukuhkan palang pintumu. Qala dzaka abi, maka Ismail mengatakan itu adalah ayahku. Wa antil atabah, engkau adalah palang pintu. Ya, karena apa? Istri yang paling mengetahui seluk-beluk atau rahasia-rahasia secara detail isi rumah, maka dia harus menjaga jangan sampai rahasia-rahasia isi rumah itu diketahui oleh orang luar. Amaroni an umsikak, dia memerintahkan kepada saya untuk menjagamu, menahan, jangan diceraikan. Summalah bisa anhum masya Allah, lalu Ibrahim tertahan dari mereka sesuai dengan yang Allah kehendaki, tertahan, tidak mampu pergi ke tanah suci Makkah. Masya Allahu azza wa jal. Summa ja'a ba'da dzalik, lalu setelah itu beliau datang lagi ke Makkah. Wa Ismailu yabri nablan lah, dalam keadaan Ismail sedang meraut anak panah miliknya, membuat anak panah. Ya, kalau zaman dulu jelas susah untuk beli di Shopee, memang tak mungkin. Tapi apa, buat sendiri untuk berburu dan untuk keperluan-keperluan yang lain. Tahta dauhatin qariban min Zamzam, di bawah pokok yang rimbun dari dekat Zamzam. Berarti pada waktu itu muncullah, tumbuhlah pokok. Kita tahu sebelumnya tidak ada pokok di situ. Sebagaimana dalam doa Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi. Nah, sekarang sudah tumbuh pokok yang rimbun yang boleh untuk berteduh di dekat Zamzam. Kalau sekarang tidak ada, sekarang sudah masuk ke dalam masjid. Wilayah Zamzam itu, area Zamzam. Kemudian disebutkan di sini falamma ra'ahu qama ilaih, tatkala Ismail melihat ayahnya itu, dia pun bangkit menuju kepada ayahnya, bukan sekedar berdiri mematung tapi menyambut, datang mendekat. Fasana'a kama yasna'ul waladu bil walid wal walidu bil walad, lalu mereka berdua berbuat seperti yang diperbuat oleh anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya, yaitu apa? Saling memeluk, saling mu'anaqah dan semacam itu. Kemudian sumaqal ya Ismail innallaha amarani bi amr, lalu Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan saya dengan suatu perkara. Ini menunjukkan apa? Kedatangan Ibrahim memang bukan sekedar apa istilahnya itu, persiaran atau wisata, tapi memang ada tugas yang sangat besar. Memang kehidupan mereka penuh dengan amal kebajikan, kehidupan para nabi. Selalu ada hikmah dan ada tugas secara umum. Mana tadi? Fasna ma amaraka rabbuka azza wajal, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada Anda oleh Rabbmu azza wajal. Qal wa tu'inuni, Ibrahim tanya, apakah engkau akan membantuku? Ini menunjukkan apa? Boleh seorang ayah minta bantuan kepada anaknya, anak kepada ayah, itu tidak mengapa. Apalagi dalam perkara yang tidak mungkin seseorang melakukannya sendiri, seperti menggali sumur, membangun rumah dan sebagainya. Ini wajar meminta bantuan. Bantuan tenaga, bukan keuangan. Kalau keuangan itu
khusus untuk keluarga saja, boleh minta bantuan atau kepada pemerintah. Qal wa u'inu, dan saya akan membantu Anda. Qal fa innallaha amarani an abniya huna baitan. Maka sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membangun sebuah rumah di sini, yaitu rumah Allah. Wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha. Ibrahim mengisyaratkan kepada gundukan. Akamah ini semacam apa? Semacam bukit kecil, biasanya akamah. Boleh juga dikatakan gundukan tanah, tanah yang murtafi'ah, yang agak meninggi melebihi tanah di sekelilingnya. Qal fa inda dzalika rafa'al qawaida minal bait. Ketika itulah, yaitu mulai bekerja sampai mereka berdua meninggikan asas-asas Baitullah, asas Ka'bah. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarah wa Ibrahim yabni. Maka mulailah Ismail mendatangkan bebatuan, sedangkan Ibrahim membangun. Ini saling apa? Berbagi pekerjaan. Ada yang mendatangkan batu, menyerahkan batu, ada yang mulai meletakkan batu itu, menyusunnya. Hatta idza tafa'al bina ja'a bihadzal hajar. Sehingga apabila bangunan itu sudah meninggi, Ismail mendatangkan batu itu, batu yang ma'ruf menjadi pijakan Ibrahim untuk naik. Karena waktu itu jelas susah untuk mencari tangga-tangga yang hebat, memang pakai batu aja. Fawada'ahu lah, lalu Ismail meletakkan batu itu kepada Ibrahim. Faqama alaihi wa huwa yabni. Lalu Ibrahim naik, berdiri di atas batu itu sambil membangun. Jadi ini adalah kehidupan yang memakai kekuatan manusia biasa, tidak pakai kesaktian mengangkat batu. Batu boleh terbang, boleh diangkat jarak jauh, tak ada macam itu. Baik, itu malah minta bantuan dengan jin, bukan tauhid lagi macam itu. Tidak seperti yang dibanggakan sebagian orang, wali ini wali itu membangun masjid dengan kesaktian ini, dengan tiang yang dikatakan tiang jin itu. Di sebagian mengatakan tiang jin kalau yang di Jawa itu, yang di Demak. Yang lain juga ada yang mengklaim di Masjidil Haram ada tiang jin, tapi jelas maksudnya bukan jin yang membangun. Baik. Adapun Ibrahim sebagai ahli tauhid, beliau tidak mengajarkan amalan yang aneh-aneh macam itu. Cukup dengan amalan seperti manusia biasa, bahkan pahalanya lebih sempurna. Yang lain, ya kalau berpahala, kalau dosa malah tak tahu kita, na'udzubillah. Faja'ala Ismailu ya'ti, kemudian apa? Wa Ismailu yunawiluhul hijarah. Sedangkan Ismail menghulurkan, menyerahkan bebatuan kepada Ibrahim. Wa huma yaqulan, wawunya wawu haliyah, dan di sini banyak wawu haliyah. Dalam keadaan mereka berdua berkata, menunjukkan apa? Sambil membangun, sambil berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mereka berdua di dalam amalan yang sangat agung, yaitu apa? Membangun Baitullah. Sekalipun begitu mereka khawatir amalannya tidak diterima, maka mereka berdoa mohon agar amalannya itu diterima, tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri, dan seterusnya. Qal faja'ala yabniyani hatta yadura haulal bait. Terus mereka itu, semula ja'ala itu mulai, tapi jelas ini bukan mulai, ini melanjutkan karena memang sudah sejak tadi membangun dalam ceritanya. Mereka terus membangun sehingga mengelilingi, sehingga berpusing di sekeliling Baitullah. Membangun di kanan, lalu ke sisi berikutnya, atau yang seperti itu. Wa huma yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dalam keadaan mereka terus mengatakan ini, berdoa seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di. Jadi doanya itu dalam keadaan mereka sedang bekerja, bukan semata-mata setelah kerja. Sepanjang kerja mereka doa macam itu terus.
Jadi bukan mengucapkan yang sia-sia. Wa rawahu Abd bin Humaid an Abdur Razzaq bihi mutawwalan. Juga diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Abdur Razzaq dengan sanad yang sama dengan apa? Riwayat yang panjang. Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Katsir bin Abi Katsir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Baik. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim an Abi Abdullah Muhammad bin Hammad Az-Zahrani. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau dari Abu Abdullah Muhammad bin Hamad Az-Zahrani. Wa Ibnu Jarir an Ahmad bin Sabit Ar-Razi. Kilahuma, mereka berdua an Abdur Razzaq. Jadi madarul hadis, madarus sanad pada Abdur Razzaq. Abdur Razzaq yang pahalanya termasuk paling banyak dalam periwayatan ini. Wallahu a'lam tentunya. Tayyib, mukhtasaran, tapi apa? Riwayatnya agak singkat kalau riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Wa qala Abu Bakar ibnu Mardawai. Di sini dikasih harokat Marduwai, wallahu a'lam. Karena ini bukan Arab juga, ini adalah bahasa Persia. Sehingga terkadang pendekatan Marduwai atau Mardawai, Sibawai atau Sibawiyah, ini khilaf memang. Haddatsana Ismail ibnu Ali ibni Ismail qala haddatsana Bishr ibnu Musa qala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad al-Azruqi qala haddatsana Muslim ibnu Khalid az-Zinji. Ini dhaif jiddan, hafalannya buruk sekali, Muslim bin Khalid az-Zinji. Kita lihat nanti kesimpulannya gimana. An Abdul Malik ibni Juraij an Katsir ibni Katsir qol kuntu ana wa Utsman ibnu Abi Sulaiman wa Abdullah ibnu Abdurrahman ibni Abil Husain fi nasin ma'a Sa'id ibni Jubair. Saya, kata Katsir ibnu Katsir, dan Utsman bin Abi Sulaiman juga Abdullah ibnu Abdurrahman di tengah-tengah sekelompok orang bersama Sa'id bin Jubair fi a'lal masjid lailan, di bagian atas masjid pada suatu malam, Masjidil Haram. Ini menunjukkan apa? Di masa itu boleh jadi Masjidil Haram sudah di tingkat, ataukah maksudnya naik di atas bumbungnya, itu bukan mustahil juga. Faqala Sa'id bin Jubair saluni qabla an tarawni. Sa'id bin Jubair mengatakan, bertanyalah kalian kepadaku sebelum kalian tidak lagi melihatku. Yaitu ambil kesempatan sebaik-baiknya mumpung gurunya itu masih ada. Kalau memang ini sanadnya sahih, ada penguat, ini isyarat. Boleh jadi apa? Sa'id bin Jubair merasa umurnya tidak panjang lagi. Kita tahu beliau mati, dibunuh, meninggal dunia, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tayyib. Fasa'aluhu anil maqam. Lalu mereka bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang makam Ibrahim, ceritanya apa? Baik, alhamdulillah kita sudah tahu dari hadis Ibni Abbas bahwasanya makam Ibrahim bukan maksudnya adalah makam Ibrahim dalam artian pekuburan, kuburnya Ibrahim, tapi tempat pijakan kaki. Fa'ansha'a yuhaddisuhum an Ibni Abbas, maka mulailah Sa'id bin Jubair rahimahullah menyampaikan hadis kepada mereka dari Ibnu Abbas. Fadzakaral hadis sabitulih, lalu menyebutkan hadis tadi dengan panjang, sejarah di zaman Nabi Ibrahim. Summa qala al-Bukhari, lalu Al-Bukhari mengatakan, yaitu setelah menyebutkan hadis yang panjang tadi, Haddatsana Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Qa'nab, mungkin Al-Qa'nabi, perlu tengok. Qala haddatsana Abu Amir Abdul Malik ibnu Amr. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Nafi' an Katsir ibn Katsir. Nah, kembalinya ke Katsir bin Katsir. Baik, sementara Katsir bin Katsir tadi dia tinggi sekali di atas tuh ya. Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Katsir. Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Ayyub dan Katsir bin Katsir. Berarti dia memang apa ini namanya? Kakek guru apa istilahnya dari Abdur Razzaq. Guru dari guru Abdur Razzaq. Baik.
Kemudian disebutkan di sini an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qal lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi makan, ketika ada suatu permasalahan antara Ibrahim dengan istrinya, yaitu apa? Dengan Sarah, ketika Sarah melihat ternyata Ummu Ismail yang mengandung lebih dulu, hamil lebih dulu, Hajar mengandung lebih dulu, sehingga muncul kecemburuan. Baik, kharaja bi Ismail wa ummi Ismail. Keluarlah Ibrahim membawa Ismail dan Ummu Ismail, dipindah. Jangan satu rumah, pindahnya tak calang-calang. Dari apa? Dari Syam pindah sampai ke Mekah. Baik, tapi ini dengan wahyu dari Allah karena ada tugas khusus, bukan semata-mata perkara pribadi, tapi tugas yang sangat besar membuat masjid suatu saat nanti di tanah suci Mekah. Wa ma'ahum syannatun fiha ma, mereka disertai kantung yang di dalamnya ada air. Syannah ini kantung yang terbuat dari kulit itu. Baik, jelas waktu itu belum ada apa itu kotak-kotak minuman yang cantik-cantik yang ada di DIY atau di mana saja itu tak tahu. Baik. Faja'alat Ummu Ismailu tashrabu minasyannah. Mulailah Ummu Ismail minum dari kantong air tersebut. Fa yadirru labanuha ala sabiyiha. Lalu dia mengucurkan susunya kepada bayinya itu. Hatta qadima Makkah, sehingga Ibrahim tiba di Makkah. Fa wada'ahuma tahta dauhah. Oh, tapi berarti di sini ada faedah yang Anda tidak ingat. Lalu beliau meletakkan keduanya itu, mereka berdua di bawah dauhah, di bawah sebatang pokok. Berarti di situ ada pokok tetap waktu itu. Tapi berarti. Summa raja'a Ibrahimu ila ahlih. Lalu Ibrahim pulang kembali menuju ke keluarganya yang di Syam. Fattaba'athu Ummu Ismail. Lalu beliau dikejar oleh Ummu Ismail. Hatta balaghu Kada, sehingga mereka tiba di Kada. Kada ini dataran rendah Makkah, tempat keluar. Enggak, apa salah, yaitu apa? Dataran tinggi. Kalau dataran rendahnya adalah Kuda. Jadi kalau jalan masuk biasanya adalah dari Kada. Kalau Nabi Muhammad SAW, kalau jalan keluarnya adalah lewat Kuda. Baik, kalau Kada dataran tinggi, Kuda dataran rendah. Nadathu min waraih. Ummu Ismail memanggil Ibrahim dari belakangnya, dari arah belakangnya. Ibrahim, ila man tatrukuna. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan kami? Yaitu apa? Hanya sendirian, seorang wanita, hanya dengan bayi saja. Ini bagaimana seperti ini? Kepada siapa? Tapi Ibrahim mengatakan qal ilallahi azza wajal. Saya tinggalkan kalian berdua kepada Allah azza wajal. Saya titipkan kepada Allah. Qalat raditu billah. Ummu Ismail mengatakan saya ridha kepada Allah. Tapi tak boleh ini dipraktekkan seperti yang dilakukan oleh orang jamaah tabligh, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Orang jamaah tabligh banyak yang kalau mereka mau keluar, istrinya tidak diberi perbekalan ketika ditinggal di rumah dengan alasan kami ikut cara Ibrahim. Tak boleh macam itu. Ibrahim ada wahyu dari Allah, sementara kalian wahyu dari setan. Tak boleh seperti itu, membiarkan istri tersia-sia di rumah, tidak ada perbekalan dan sebagainya. Engkau bukan Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan yang seperti itu. Tetap harus ada perbekalan untuk keluarga kalau ditinggal. Dan juga kalian keluar kemana? Nabi Ibrahim keluar mengajarkan tauhid, sementara jamaah tabligh mengajarkan syirik yang banyak sekali. Maka tidak layak untuk berdalilkan dengan kisah Nabi Ibrahim ini. Ternyata kemudian Ummu Ismail mengatakan raditu billah, saya ridha kepada Allah. Dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari juga mengatakan apa? Idzan la yudayyi'annallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini wahyu, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kita. Baik. Kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.